Pelaku UMKM rumahan adalah salah satu sumber pergerakan roda perekonomian di Indonesia. Tapi, gimana sih cara membranding UMKM di era digital saat ini? Hello everyone, Alfi speak here. Di video kali ini, ada kaitannya dengan tugas kita sebagai mahasiswa untuk bisa berdampak bagi masyarakat sekitar sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Terus apa sih yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa? Oke, sedikit mengulas awal tadi bahwa bagaimana sih cara UMKM bisa membranding usaha mereka di era digital saat ini. Oke, kita lanjut. Kita sebagai mahasiswa yang sudah terintegrasi dengan dunia digital, sudah sepatasnya kita itu ikut andil dalam membranding UMKM yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan Google Sites. Di Google Sites ini nanti kita bisa memasukkan informasi terkait dengan UMKM yang ada di sekitar kita, lalu nanti kita bisa sebarluaskan tuh di masyarakat sebagai usaha branding dari UMKM yang ada di sekitar kita. Nah, di video kali ini nanti saya akan sedikit mereview Google Site yang sudah saya buat untuk UMKM yang kebetulan ada di sekitar rumah saya, dan nanti saya juga akan menganalisis sistem keamanan dari Google Site yang sudah saya buat dengan salah satu alat analisis yakni CIA Triad. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, langsung aja let's check it out. First of all, di sini saya akan mereview terlebih dahulu di site yang sudah saya buat untuk usaha yang sempat kemarin saya datangi, yang bernama Usaha Pastel 2H. Oke, di sini ini adalah tampilan pertama yang akan teman-teman lihat ketika teman-teman mengklik link di site yang saya buat. Di sini terdapat beberapa tampilan yang nanti dapat kita kunjungi ya teman-teman. Ada profil usaha, ada tampilan menu, dan juga ada info pemesanan. Yang pertama kita kunjungi terlebih dahulu profil usahanya. Oke, ini adalah tampilan dari halaman profil usaha. Dengan yang pertama ini ada nama usahanya yaitu Pastel 2H. Di bawahnya di sini saya memberikan cerita di balik berdirinya usaha Pastel 2H ini dengan meng-highlight from hobby to money. Karena ternyata alasan yang melatar belakangi beliau mendirikan usaha ini adalah hobi dan juga waktu yang senggang. Sehingga ketika bermanfaat, kenapa tidak dilanjutkan? Kisah owner ini yaitu Hanif atau biasa disebut Bude Hanif, di balik perjalanan usaha yang dirintis sejak tahun 2024 dengan niat menyalurkan hobi memasak dan mengisi waktu luang berakhir menjadi ladang cuan. Pada sedikit cerita, dan di sini kita ada deskripsinya, yaitu 2H hadir sebagai UMKM yang bergerak di bidang makanan dan produknya berupa pastel. Pastel 2H diproduksi secara mandiri dengan menggunakan resep turun-temurun dan bahan berkualitas. Di balik kerenyahan kulit dengan isian berlimpah, cita rasa yang tersimpan cita rasa yang mengesankan di setiap gigitan. Tadi dari halaman profil usahanya, sekarang kita next ke halaman menu. Ini adalah tampilan dari halaman menu dengan judul varian isian pastel. Kita scroll ke bawah, pastel 2H ini terdiri dari 2 varian isi di bawah ini. Yang pertama itu ada bihun dan sayuran yang 3.000, di mana kulit pastel yang renyah dipadukan dengan isian bihun dan sayuran dijamin bikin kecanduan. Nah, untuk varian isi yang kedua itu adalah telur dan sayuran dengan harga yang sama yaitu 3.000. Yang ini perpaduan kulit pastel yang renyah dengan isian telur dan sayuran yang creamy, jadi mau nambah lagi. Scroll ke bawah sedikit, itu ada note-nya ya teman-teman. Jadi setiap pembelian pastel ini tuh sudah termasuk cabai sebagai pelengkapnya. Oke, setelah teman-teman tahu tentang varian isinya itu, mungkin teman-teman punya rasa ingin membeli. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita lanjutkan ke halaman info pemesanan. Oke, di sini ada judulnya itu info pemesanan. Ini merupakan tampilannya teman-teman. Pastel 2H ini tuh menggunakan sistem pemesanan pre-order melalui WhatsApp. Untuk melakukan pemesanan, kalian itu dapat mengikuti rules berikut. Kita scroll ke bawah, ini ada rules pemesanannya. Yang pertama, tentukan menu yang kalian inginkan. Tadi itu ada 2, ada isian bihun sayuran dan juga telur sayuran. Nah, FYI ya teman-teman, untuk setiap periode PO itu Bude nggak mesti memproduksi 2 varian isian pastel ini. Jadi teman-teman itu harus menanyakan terlebih dahulu kepada Bude kira-kira untuk periode PO di tanggal tersebut itu beliau memproduksinya yang varian isi apa. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman bisa langsung ke poin kedua itu hubungi owner dengan klik link berikut. Setelah mengetahui periode pre-order, nanti Bude yang jawab dari chat teman-teman, itu nanti teman-teman bisa konfirmasi nama dan juga alamat penerima untuk memudahkan pencatatan owner. Nah, karena jika alamat tidak menjangkau untuk delivery order, itu teman-teman bisa langsung datang ke rumah Bude. Untuk alamatnya itu ada di Perumahan Citra Manggala, Blok B 7 nomor 3, atau bisa akses di Google Maps berikut. Oke, that's a wrap dari Google Site yang saya buat. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis terkait dengan sistem keamanan yang ada pada Google Site yang sudah saya buat dengan alat analisis yang bernama CIA Triad. CIA Triad ini merupakan model dasar untuk keamanan cyber yang berfungsi sebagai panduan untuk merancang perlindungan keamanan data. Terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua integrity atau integritas, dan yang terakhir adalah availability atau ketersediaan.
Pertama itu adalah aspek confidentiality atau kerahasiaan. Seperti yang teman-teman bisa lihat tadi di cuplikan Google Site, bahwa ketika kita masuk itu kita tidak dimintai data pengguna, atau Google Site itu tidak mengakses data pribadi dari orang yang mengunjungi situs tersebut. Nah, yang kedua, informasinya itu bersifat publik karena hanya sebatas promosi dari UMKM tersebut, sehingga dapat kita lihat bahwa risiko yang ada itu rendah. Yang kedua adalah aspek integrity atau integritas. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, Google Site akan memperbarui konten secara otomatis ketika diperbaiki oleh pemilik akun Google. Yang kedua, konten itu hanya bisa diedit oleh pemilik akun Google. Dan yang ketiga, tidak ada input dari pengguna yang dapat memanipulasi konten. Sehingga bisa kita simpulkan dari ketiga poin tersebut bahwa risiko dari integrity ini adalah rendah. Aspek ketiga adalah availability atau ketersediaan layanan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu di hosting Google, merupakan infrastruktur enterprise dengan uptime 99,9%. Yang kedua, dilindungi secara otomatis melalui DDoS oleh Google. Dan yang ketiga adalah CDN global yang memastikan akses cepat dari seluruh Indonesia, sehingga risiko yang ada pada availability ini adalah rendah. Oke teman-teman, berdasarkan analisis tiga aspek, yaitu CIA, confidentiality, integrity, and availability, tiga-tiga ini berisiko rendah. Jadi aman ya untuk memanfaatkan Google Sites ketika teman-teman akan membranding UMKM yang ada di sekitar. Oke, setelah ini akan ada wawancara dengan pelaku usaha dari Pastel 2H. Teman-teman boleh banget ditonton ya wawancaranya, biar menambah insight juga tentang usaha yang ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman ketika melihat video ini dari awal hingga akhir nanti. Mudah-mudahan dapat menjadi insight bagi teman-teman ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Baik, Ibu boleh diperkenalkan nama Ibu dan juga nama usaha Ibu. Nama saya Muti Indah Yanuar, yang biasa dipanggil Mama Hani. Nama usaha saya 2H. Segi pertanyaan yang pertama, Bude, kira-kira Bude masih ingat gak sih dulu pertama kali mulai usaha 2H ini pada tahun berapa? Dan juga apa yang melatar belakangi Bude untuk mendirikan usaha tersebut? Saya mulai mendirikan usaha ini pada pertengahan tahun 2004, dan yang melatar belakangi ini karena hobi masak dan karena ada waktu luang yang bisa dimanfaatkan. 2H ini kan bergerak di bidang makanan ya. Boleh nggak sih disebutkan spesifikasi makanannya itu apa? Oh, makanannya pastel. Kalau pastel itu kan biasanya ada varian rasanya Bude. Iya. Kalau boleh tahu varian rasanya apa aja? Ada isi sayur telur dan isi bihun. Pastel tersebut, sistem pemasaran apa yang Bude terapkan? Sistem pemasaran yang saya terapkan yaitu sistem PO. Sistem pemasaran yang Bude pakai itu tadi kan adalah PO ya Bude. Nah, saluran apa saja yang Bude terapkan untuk memasarkan produk tersebut? Saya menerapkan yang secara online menggunakan aplikasi WhatsApp. Kira-kira seberapa banyak pastel yang Bude produksi dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksinya? Tidak pasti. Saya memproduksi sesuai PO yang masuk. Misalkan dalam satu hari itu ada 100 pieces, berarti saya memproduksi itu dalam waktu tersebut. Berarti Bude memastikan selesai di hari itu juga ya? Iya. Dalam produksinya, dari bahan baku ke bahan jadinya, itu kira-kira sistemnya gimana Bude? Ya, pertama saya membuat kulit pastel dulu. Terus setelah membuat kulit pastel, saya membuat isiannya, lalu dicetak dan lalu digoreng. Dia menentukan harga jual pastel? Pastinya disesuaikan dengan harga bahan baku dan harga pasaran. Di era yang serba modern ini, apakah Bude sudah memanfaatkan teknologi digital dalam operasional usaha 2H? Sudah, saya menggunakan aplikasi WhatsApp, dan untuk kedepannya saya akan menggunakan marketplace. Selama usaha ini berjalan kurang lebih 2 tahun, apakah Bude sudah memiliki rencana pengembangan untuk usaha 2 ini ke depan? Saya akan merencanakan pengembangannya dengan mengadakan frozen food di marketplace. Karena semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bude, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Teman-teman, itu tadi hasil wawancara dengan salah satu pegiat UMKM. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.